America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Baru aja dilantik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah membuat sederet kebijakan yang kontroversial. Mulai dari menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia, sampai isu yang beredar bahwa Trump berpikir untuk merelokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Kita diskusi bahas ini. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Ini adalah potongan pidato pertama Donald Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam pidato lengkapnya, Trump mengatakan jika zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Belum 24 jam dilantik, tapi Trump ini sudah menandatangani sederet kebijakan yang menuai sorotan dunia. Salah satunya ini menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. Trump tidak suka Amerika Serikat dibebankan iuran yang lebih besar dibandingkan Cina, padahal populasi Cina lebih besar. Nah, saya berdiskusi dengan pengamat hubungan internasional soal dampak keluarnya Amerika Serikat dari WHO. Dengan berhentinya kerjasama dengan WHO, maka berarti penggunaan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Amerika Serikat itu menjadi terbatas. Ya. Nah, kedua, Amerika Serikat juga tadinya itu memiliki kontribusi dalam pembiayaan yang sangat signifikan. Ya, oleh karena itu, maka dampaknya tentunya akan sangat besar pada masalah-masalah yang menyangkut mengenai penelitian dan juga kerjasama dengan kesehatan saat ini. Trump juga mengambil keputusan keluar dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, mencabut aturan ketat terkait emisi kendaraan, hingga mendorong kembali proyek infrastruktur bahan bakar fosil saat mayoritas dunia beralih ke energi terbarukan. Ada lagi soal pengampunan dan keringanan hukuman terhadap lebih dari 1.500 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 yang lalu. Nah, yang satu ini ramai beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi Donald Trump ini disebut-sebut akan merelokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Saya belum menemukan pernyataan resminya, tapi isu ini sudah terlanjur ramai di media sosial. Nah, begini komentar pengamat hubungan internasional. Kita juga harus mempertimbangkan dengan seksama. Karena apa? Setelah kasus Nakba tahun 48 dan juga kasus perang tahun 67, itu banyak sekali orang-orang Palestina itu yang menjadi pengungsi di Yordania, menjadi pengungsi di Mesir, menjadi pengungsi di beberapa tempat yang ada di sana. Sampai sekarang sudah berapa puluh tahun ya, itu masih tetap menjadi sebagai pengungsi. Dia tidak kembali lagi ke wilayahnya. Berarti kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, maka ini akan membebani jumlah masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kementerian Luar Negeri juga sudah merespons soal isu ini. Pertama, bahwa pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun maupun rencana dalam bentuk apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Saya juga perlu tegaskan bahwa Indonesia tetap tegas dalam posisinya bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Ya, namanya juga Trump, ada aja gebrakannya. Di periode pertamanya, Trump ini juga beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Kalau menurut kalian gimana? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.